Oke, kali ini kita akan pelajari tentang sorting, filter, dan juga pivot tabel. Sorting ini untuk mengurutkan suatu tabel. Jadi misalnya kita punya tabel ini ya, kita mau mengurutkan misalnya berdasarkan nama employee. Yang pertama kita harus lakuin adalah kita membuat daftar ini, semua ini menjadi tabel. Kita langsung aja Ctrl A, setelah itu insert dan klik tabel. Klik my table has headers. Kalau misalnya tabel kalian tuh ada headernya, ini kan kayak header ya, ada employee name, building, department. Saya klik OK. Nah, dari sini kita bisa melakukan sorting dan juga filtering sih. Nah, ini pertama kita mau coba sorting berdasarkan nama employee. Kita klik yang ada tanda panah ke bawah ini. Setelah itu kita klik yang sort A to Z. Jadi dia tersort berdasarkan employee name. Jadi A, B, C gitu. Setelah itu kita juga bisa mengurutkan lagi berdasarkan, misalnya kita udah mengurutkan yang pertama adalah employer name, setelah itu kita mengurutkan berdasarkan department. Misalnya begini ya. Oke. Nah, yang kedua ini filter. Filter ini kita langsung aja klik tab data, setelah itu filter. Nanti otomatis akan ada tanda panah ke bawah. Nah, ini bisa filter di sini, bisa sort yang tadi dan juga bisa filter. Misalnya kita mau filter berdasarkan departemen nih, departemen. Aku mau lihat departemen account management aja. Oke, kita klik OK dan ini yang keluar adalah departemen account management aja. Begitu juga dengan kolom lain, misalnya status, aku mau lihat yang statusnya kontrak. Jadi kelihatan ya, yang account management dan kontrak itu ada segini totalnya. Oke, kita lanjut ke pivot table. Jadi pivot table ini untuk agregasinya, ketika kita punya suatu tabel, kita bisa melihat ringkasan atau agregasi dari tabel yang kita punya. Jadi kita bebas, kita mau melihat ringkasan apa aja yang kita butuhin. Misalnya di sini ada salesperson, product, region, customer, date, items, dan amount. Kita pahami dulu tabelnya maksudnya apa. Jadi satu sales ini dia punya menjual satu produk, misalnya Loman menjual dishwasher di region mana, di kawasan mana, customernya siapa, tanggalnya berapa, items, dan juga amount, jadi besarannya berapa. Oke, setelah itu kita mau membuat satu tabel ini menjadi pivot tabel. Yang pertama kita lakukan adalah ngeblok tabel dan headernya. Cara ngebloknya itu kita pakai shift ke kanan, key ke kanan, setelah itu control, shiftnya masih ditahan, setelah itu control, setelah itu key down. Nah, kita masuk ke insert, setelah itu pivot table. Kita klik OK aja. Di sini akan bikin satu sheet baru, yang mana ini nanti bakalan menjadi pivot tabelnya. Misalnya nih, di sini aku mau lihat salesperson, dia itu udah menjual di region mana aja. Misalnya Loman ini udah menjual di mana aja, dan totalnya itemnya tuh berapa yang dia jual gitu. Kita bisa langsung lihat dari pivot table di sini ya. Di sini ada 4 kolom atau 4 isian kosong. Ini ada filter, kolom, row, sama values. Misalnya kita mau masukin tadi rows-nya itu salesperson, setelah itu kita mau lihat salesperson ini udah ngejual di region mana aja, kita masukin ke kolom. Dan ini kan belum ada isinya, kita masukin isinya di values ini, itu berupa items. Nah,
gini. Jadi si Babowski Bill ini udah ngejual di NE ini sebanyak 234, NB 224, SE 130 dan SB 172. Dan ini untuk totalnya, total ini, dan pokoknya di bagian paling kanan ada grand total dan paling bawah juga ada grand total untuk memudahkan kita. Dan kalau misalnya kita mau melakukan operasi lebih lanjut, kita bisa copy ini, saya tuh masukin paste ke tabel baru, dan kita bisa bikin itu untuk sorting atau misalnya juga filter gitu. Dan ini ada tips juga biar kita bisa secara otomatis mengganti nama ini ya, row label sama kolom label berdasarkan isiannya ini. Kita bisa masuk ke desain, setelah itu report layout, setelah itu show in tabular font. Nah, ini bakalan namanya ganti. Oke, gini. Jadi ketika kita mau copy ini lebih gampang kalau misalnya kita mau melakukan operasi lebih lanjut nih di sini. Nah, ya. Kita bisa membuat ini jadi tabel. Misalnya kita tadi mau bikin tabel, setelah itu kita bisa ganti fontnya dan kita bisa urutkan dari sini juga. Dan kita juga bisa dari sini membuat pivotnya ya. Misalnya dari sini insert, setelah itu maksudnya kita bisa membuat chartnya. Oke. Ini misalnya di sini ada clustered column. Oke, jadi ini mewakili dari tabel ini.